Nah, hari ini kan kita membahas materi teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat dengan TIK. Jadi dari kisi-kisi Permenpan RB bahwa ada 5 materi yang akan diujikan pada jenis soal TKP, dan ini yang terakhir teman-teman, TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pastinya kalau yang berhubungan dengan teknologi, maka kita wajib melek dengan teknologi yang sekarang semakin canggih ya. Kita masuk dulu ke kisi-kisi Permenpan RB-nya. Nah, jadi berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan itu mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Jadi kata kuncinya itu adalah mampu memanfaatkan. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang semakin canggih untuk meningkatkan kinerja. Jadi tujuannya tak lain dan tak bukan adalah meningkatkan kinerja. Harus dari sini harus mencapai kinerja ya. Jangan nanti digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi harus berdasarkan kita menggunakan TIK yang ada di lingkungan kerja kita tujuannya untuk meningkatkan kinerja. Jadi ingat kata kuncinya ketika nanti membahas tema atau topik tentang TIK. Nanti kan teman-teman pada saat ujian sesungguhnya kan ada tuh di atasnya kisi-kisi, di atas soalnya itu di sini tuh tahun kemarin tahun 2019 itu di sini ada kisi-kisinya nih di sini. Jadi teman-teman ketika membaca tentang kisi-kisinya teknologi informasi dan komunikasi, maka teman-teman harus ingat bahwa tak lain dan tak bukan harus mencari jawabannya memanfaatkan teknologi informasi. Kita manfaatkan tuh teknologi yang ada gitu. Tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan soal ya, soal latihan kita ya. Jadi seperti biasa 5 soal pretest, 5 soal latihan yang ada di PPT ini adalah soal pretest teman-teman. Jadi saya harap teman-teman sudah mengerjakannya. Jadi ketika kita bahas malam ini bersama-sama, kita bisa bertukar pendapat gitu. Jadi teman-teman kan pasti punya pendapat sendiri dan kita cari mana opsi yang memang benar-benar tepat memiliki poin 5 gitu ya. Kita langsung aja ke soal nomor 1, itu soal pretest ya. Soal pretest yang pertama, yang tadi siang ya, yang saya share ya. Nah, jadi menurut teman-teman ini jawabannya apa? A, Kak. A. Menerapkan etika berinternet. Menerapkan etika berinternet ya. Teman-teman harap bagi yang audionya belum di mute, tolong di mute ya. Jadi biar nggak bertabrakan antara suara saya dengan suara teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang lain fokus untuk mendengarkan satu suara saja gitu. Tapi ketika saya meminta pendapat, di unmute lagi, diutarakan pendapatnya. Seperti itu ya, kita sepakat sebelum kita melanjutkan sampai ke akhir kelas gitu. Nah, jadi tadi ada yang menjawab kalau misalnya ini jawabannya ayam. Ada lagi yang lain? Atau semuanya menjawab ayam? Oke, tidak ada jawaban, berarti saya menganggap bahwa teman-teman yang mengikuti kelas hari ini menjawab ayam ya. Oke. Teman-teman kalau misalnya mau mengutarakan pendapat ataupun jawaban, jangan dari via chat ya, nanti nggak terbaca tuh sama saya, soalnya agak ribet buka-buka aplikasi chatnya kalau dari Zoom ya. Kita baca dulu soalnya. Kehadiran media sosial memang sangat dibutuhkan. Jadi soal-soal TIK itu, teman-teman, itu pasti ada berkaitan dengan kata-kata media. Media sosial itu kan berkaitan dengan teknologi informasi ya.
media gitu ya. Ada tuh bacaannya internet tuh. Nah, itu media sosial gitu. Jadi nggak jauh-jauh kalimatnya itu berdasarkan kalimat-kalimat teknologi gitu ya. Kehadiran media sosial memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan bisnis. Akan tetapi, penggunaan media sosial itu dapat memicu konflik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena informasi dalam media sosial sering dapat memicu perpecahan sosial. Yang akan Anda lakukan adalah gitu ya. Jadi kakak abang ini jawabannya ayam ya. Ayam. Kita buka dulu kuncinya. Betul ya. Jadi jawaban yang berpoin 5 itu adalah ayam. Ya. Itu jawabannya itu adalah ayam. Betul sekali. Jadi pada soal ini itu terdapat kemampuan penilaian ya, penilaian kemampuan dalam penguasaan bidang teknologi. Nah, jadi ketika kita mendapatkan suatu berita yang belum tentu kebenarannya, maka terlebih dahulu kita mencari tahu berita tersebut, mencari tahu kebenaran berita tersebut ya. Itu sebagai bentuk respon kita dalam menanggapi sebuah berita yang belum diketahui kebenarannya gitu. Jadi etika berinternet itu seperti apa? Itu salah satunya yaitu mencari tahu kebenaran berita gitu ya. Itu salah satu etika berinternet. Jadi kan ketika kita membaca sebuah berita, kita cari tahu dulu berita tersebut benar atau tidak gitu ya. Karena semakin banyaknya berita yang tidak benar atau hoax gitu ya. Jangan sampai kita jadinya menyebarkan berita yang tidak benar atau salah gitu ya. Jadi jawaban yang berpoin 5 itu adalah opsi ayam. Yang berpoin 4 itu membatasi waktu dan kegiatan penggunaan media sosial gitu. Karena dapat memicu konflik dan akhirnya dapat menyebabkan perpecahan sosial, ada baiknya kita membatasi waktu. Karena ketika kita semakin mengikuti perkembangan zaman yang bersifat negatif, itu akan memicu perhatian kita gitu. Jadi ada baiknya kita membatasi waktu dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai 24 jam kita selalu sosmedan gitu ya. Jadi nggak melakukan apapun. Itu maksudnya yang opsi E gitu. Yang opsi D itu yang berpoin 3, yang C berpoin 2, yang B itu poin paling rendah. Mengizinkan hanya kalangan tertentu ini tidak baik ya. Jadi semua orang siapapun tanpa ada ketentuan apapun itu boleh mengakses internet gitu ya. Bisa ya sampai sini ya? Bisa ya? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, apa nih jawabannya kakak abang? A lagi, Kak. Ayam ya? Oke, kita tandai ayam. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Oke, berarti 22 orang yang mengikuti kelas malam ini menjawab ayam nih untuk soal nomor 2. Semoga benar ya. Kita baca dulu soalnya. Berita bohong atau hoaks beredar tidak terbendung seiring majunya teknologi. Betul ya. Jadi semakin maju teknologi, berita hoaks, berita bohong itu semakin banyak gitu ya. Berita hoaks ini menimbulkan kesalahpahaman karena bernuansa adu domba. Efek buruk dari berita hoaks ini adalah timbulnya konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi bangsa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau integrasi persatuan, kalau disintegrasi Perpecahan, Kak. iya, perpecahan ya. Jadi disintegrasi itu perpecahan artinya. Ketika kamu menerima berita dalam bentuk broadcast di grup
WhatsApp, itu apa tuh yang biasanya kita lakukan? Nah, jadi kita itu sebagai nantinya teman-teman akan menjadi ASN. Jadi bagaimana sikap kita jika kita mendapatkan berita bentuk broadcast lagi dalam grup WhatsApp. Jadi kita buka dulu kuncinya. Ya, betul ya. Jadi jawabannya itu yang berpoin 5 adalah ayam. Ayam nih yang berpoin 5. Jadi ini tuh salah satu etika berinternet. Diingat nih teman-teman. Memastikan kebenaran berita dengan bertanya kepada orang sekitar gitu. Kita tanya tuh teman-teman kita, teman dekat, orang tua kita, saudara-saudara kita. Nah, selain kita bertanya, ini nomor 1 nih yang bertanya nih. Ini nomor 1 bertanya. Nomor 1. Baru setelah itu kita baca koran. Nah, koran tuh kita baca. Kita baca koran, baru setelah itu kita tonton tuh berita-berita di televisi. Dan tidak menyebarkan. Kalau misalnya kita udah dapat nih, kita udah bertanya, kita udah baca koran, dan kita sudah nonton televisi, berarti kita udah tahu berita itu benar atau salah ya. Dan kalau kita tahu berita itu salah, kita tidak menyebarkan. Kenapa? Karena itu nantinya hanya akan menyebabkan mengarah kepada disintegrasi bangsa gitu ya. Yang berpoin 4 itu adalah bola, menimbang nilai manfaat berita tersebut dan jika tidak bermanfaat, hentikan berita dan tidak perlu disebarkan. Jadi bagus sih, positif, tapi salahnya di sini dia tidak memastikan dulu berita itu benar atau enggak. Jadi dia langsung menimbang ini bermanfaat enggak ya buat aku dan orang-orang di sekitarku gitu. Kalau misalnya bagi dia bermanfaat dan bagi orang-orang di sekelilingnya bermanfaat, bisa jadi dia menyebarkan berita itu tanpa dia cross check dulu kebenaran beritanya gitu ya. Dan kalau misalnya tidak bermanfaat, dan jika tidak bermanfaat hentikan berita dan tidak perlu disebarkan gitu. Jadi kurangnya di opsi B ini adalah yang ini yang paling penting, memastikan kebenaran berita terlebih dahulu gitu. Ini paling penting nih, ini salah satu etika berinternet gitu. Etika kita ketika kita mendapatkan broadcast dari grup WhatsApp kita ya. Yang berpoin 3 itu dodol. Menyebarkan informasi yang diterima yang Anda rasa beritanya benar dan menghentikan menyebarkannya. Berhenti menyebarkan jika ternyata beritanya salah gitu ya. Jadi ini kurang baik ya. Jadi ketika kita meng-cross check berita jangan hanya berdasarkan feeling kita, tapi berdasarkan fakta yang ada gitu. Kita dengan apa kita dapatkan faktanya? Dengan baca koran. Baca koran, nonton berita televisi gitu ya. Tadi ini kurang baik gitu. Dan berpoin rendah itu adalah opsi entok. Menyebarkan kembali informasi yang diterima secara broadcast. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena dia tidak meng-cross check sama sekali berita itu gitu. Makanya ini yang paling rendah gitu, yang berpoin 1. Sementara ketika kita menerima berita itu, ada baiknya kita cross check dulu, pastikan kebenaran beritanya itu bagaimana gitu. Bisa ya kakak abang ya? Bisa, Kak. Bisa, ya? Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, menurut teman-teman nih jawabannya apa? C, Kak. Oke, C. ada C. C. ada C, yang Kak. jawab Oke. C, Kak. Ada yang jawab C. Ada yang jawab entok, ada yang jawab C. Ada C ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, nggak ada ya. Berarti jawabannya teman-teman itu di antara opsi cantik dan entok ya. Oke, kita baca dulu soalnya sama-sama. Saat Anda baru sampai rumah setelah pulang kerja, tiba-tiba atasan Anda yang sedang lembur meminta mengirimkan file penting. Filenya penting loh ini. Penting terkait data kependudukan.
terkait data kependudukan yang tersimpan di laptop. Nah, masalahnya itu data itu adanya di laptop kita dan kita itu udah pulang gitu ya. Kita itu udah pulang gitu. Sementara koneksi internet WiFi di rumah Anda sedang bermasalah yang Anda lakukan. Nah, tadi kan sebelum kita buka kunci jawabannya, tadi ada salah satu keywords yang saya berikan kepada teman-teman, yaitu adalah pertama sekali ketika kita mendapatkan soal tik, kita harus melek dengan teknologi. Kalau melek itu artinya apa? Kita tahu kalau misalnya dengan keterbatasan tatap muka face to face, kita bisa manfaatkan teknologi. Nah, itu dia. Ya, sebenarnya untuk menjawab soal itu kata kuncinya itu. Gitu, kata kuncinya itu adalah ketika kita melek dengan teknologi gitu ya. Kita melek dengan teknologi yang ada gitu. Teknologi di zaman sekarang itu kan makin canggih ya. Jadi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan agar kerjaan kita itu nggak terhambat gitu. Kita buka kuncinya ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah cantik. Melakukan tethering antara smartphone dengan laptop Anda dan segera mengirimkan file tersebut. Jadi kan seperti yang tadi saya bilang, ini kan soalnya tik. Tik itu keywords-nya adalah melek dengan teknologi dengan tujuan untuk peningkatan kinerja. Kalau misalnya yang C dengan tethering, kita bisa langsung kirim file itu, bahkan atasan kita nggak menunggu lama gitu. Tapi kalau yang entok kita lihat, melaporkan kepada atasan bahwa koneksi internet sedang maintenance, sambil menunggu koneksi stabil Anda memindahkan file tersebut ke flash disk. Jadi tidak ada usaha kita bilang nih sama atasan kita, Pak, mohon maaf, koneksi di sini tidak stabil, kita tunggu, kita bilang seperti itu. Sementara atasan kita membutuhkan file itu kurang baik, kurang sopan. Kenapa? Karena dia lembur loh, berarti kan file itu sangat penting. Nah, itu kata kuncinya. File ini penting, tapi kalau file itu tidak terlalu penting, mungkin jawaban yang bisa berpoin 5 itu adalah opsi entok. Tapi ini filenya penting dan atasan kita itu sedang lembur. Berarti dia sangat memerlukan data itu untuk besok pagi gitu. Untuk besoknya ke besok harinya bisa jadi besok pagi, besok siang ya gitu. Nah, kalau ini kita tuh nggak ada usaha untuk bagaimana menyelesaikan hambatan yang kita hadapi gitu. Kalau yang ini kita itu ada usaha gitu. Usahanya apa? Kita tethering. Biasa ya, kalau sekarang nggak ada wifi kita tethering ya. Tethering. Nah, itu yang tadi saya bilang kita harus melek dengan teknologi yang ada gitu, tethering gitu. Kalau yang dodol menyimpan file tersebut di flash disk dan pergi ke warnet. Nah, pergi ke warnet itu membuang-buang waktu. Sementara atasan kita itu minta file penting itu. Kenapa? Karena dia sedang mengerjakan file itu. Kalau misalnya kita pergi ke warnet udah makan waktu ya. Makan waktu sekitar 10 menit mungkin. Gitu, paling lama. Jadi membuat atasan kita menunggu. Jangan sampai atasan kita menunggu karena itu kurang sopan. Kurang sopannya karena beliau adalah atasan kita gitu yang menjadi penilai pekerjaan kita gitu, menilai pekerjaan kita gitu. Oke, bisa ada pertanyaan? Bisa ya? Ada pertanyaan Kakak Abang? Oke, tidak ada ya. Berarti kita masuk ke soal nomor 4. Ini soal pretest yang nomor 4 ya. Oke, jadi jawabannya teman-teman apa nih yang nomor 4 nih? Kak. Oke. Ada lagi yang lain? Ayam. Oke, ada lagi yang lain? Selain entok sama ayam ada? Oke, berarti jawabannya teman-teman itu di antara entok sama ayam ya. Kita baca dulu soalnya.
Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan. Nah, itu dia kata kuncinya. Dan perusahaan yang Anda pimpin. Jadi, penggunaan teknologi informasi di perusahaan teman-teman itu tidak signifikan kemajuannya. Berarti stuck ya, stuck on the point ya. Dia tidak maju gitu. Dan tidak memajukan kinerja karyawan. Jadi, karyawan itu bahkan tidak terbantu dengan adanya teknologi TIK teknologi informasi dan komunikasi yang ada di perusahaannya teman-teman. Nah, bagaimana sikap teman-teman sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut? Nah, gitu ya. Ini pastinya membuat dilema dong. Kenapa? Karena di satu sisi TIK itu penting untuk di perusahaan. Kata kuncinya itu di kisi-kisi tadi untuk memajukan kinerja perusahaan gitu, organisasi gitu ya. Organisasi kita itu maksudnya daerah, bukan maksudnya organisasi itu tempat kita bekerja gitu. Di satu sisi lagi, ternyata TIK itu nggak berkembang, dia stuck on the point gitu, dia tidak maju dan tidak membuat perubahan signifikan di perusahaan itu gitu. Jadi seharusnya TIK itu membantu, tapi dia malah tidak berguna gitu. Maksudnya bukan tidak berguna sih, tidak tergunakan dengan baik gitu. Oke, kita buka dulu kuncinya sebelum kita bahas per opsi ya. Kita buka dulu kuncinya. Iya, betul ya. Jawabannya itu adalah yang ayam. Yang opsi entok itu yang memiliki poin rendah, yaitu 1. Kak, kok bisa gitu ya? Kita jawab dulu. Kita bedah dulu yang opsi ayam. Memberi, memotivasi, dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Jadi kata kuncinya itu ada di sini, Kakak Abang. Kita balik dulu ya ke slide paling pertama. Nah, ini. Jadi, ketika kita mendapatkan soal tentang TIK, kita itu harus ingat bahwa kita itu harus bisa memanfaatkan TIK itu. Jangan sampai karena TIK itu terhambat di perusahaan, tidak maju di perusahaan kita jadinya tidak menggunakan TIK itu, bukan ya, tapi kita harus memberikan diklat. Diklat itu mana tahu karyawan-karyawan di perusahaannya teman-teman itu tidak tahu cara menggunakannya. Makanya penggunaan TIK di perusahaan itu stuck on the point gitu, dia tidak maju gitu, dia bukan tidak maju sih, maksudnya dia tidak tergunakan dengan baik untuk meningkatkan kinerja karyawan gitu. Nah, kita buka dulu soal yang tadi ya, kita lanjut. Soal nomor 4 ya tadi ya. Nah, jadi baiknya kita itu beri motivasi dulu. Kalau misalnya kita udah motivasi nih, ayo dong semangat, semangat gitu ya. Udah kita kasih semangat gitu, udah kita motivasi dia gitu ya. Baru kita kasih diklat. Diklat itu apa teman-teman? Diklat itu pelatihan ya. Pelatihan tentang TIK. Jadi itu penting. Kenapa? Karena nggak semua orang yang kelihatannya dari wajahnya tahu ternyata tidak tahu gitu. Bisa jadi dia dari wajahnya tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi penting untuk memberikan diklat dulu kepada seluruh anggota atau karyawan agar meningkatkan ilmu tentang TIK itu gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah termotivasi, iya ya benar ternyata TIK itu sangat berguna untuk kinerja kita, untuk membantu kinerja kita dan diberikan lagi diklat. Kita teman-teman berikan diklat pelatihan, misalnya selama sebulan, bisa jadi selama seminggu gitu. Mereka senang, bahkan mereka tahu apa yang harus dikerjakan jadinya gitu ya. Nah, kita lihat yang opsi entok, tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik. Nah, ini terjebaknya kakak abang di sini, kakak abang terjebak. Kenapa? Karena di sini kan ada dua yang buat dilema kita itu. Yang pertama itu TIK itu tidak memajukan kinerja karyawan, yang kedua itu
malah tik itu yang harus membantu kinerja karyawan gitu. Jadi kalau misalnya ada soal seperti itu, baiknya kita berikan motivasi, diklat ke seluruh anggota karyawan kita untuk tujuannya itu meningkatkan ilmu teknologi gitu ya. Nih, jadi kita motivasi, kita berikan diklat. Jangan sampai jadinya kita nggak menggunakan, berarti kita bertentangan dengan kisi-kisi Permenpan RB tadi. Sementara kisi-kisi Permenpan RB tadi itu mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dalam meningkatkan kinerja. Jadi pastinya TIK itu dapat meningkatkan kinerja gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 5, soal pretest terakhir nih. Nah, ini apa nih jawabannya kakak abang nih? B, Kak. Bebek. B, oke, B ya. Bebek. Bola ya. Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada ya. Berarti kita baca, berarti dari yang mengikuti kelas malam ini semuanya menjawab bola gitu ya. Saya menganggapnya seperti itu gitu, karena tidak ada lagi yang mengutarakan pendapatnya. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks atau berita bohong di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi. Berdebat kusir, sikap Anda mengatasi hal ini. Nah, tadi soal nomor 1 etika berinternet ya, teman-teman masih ingat ya? Apa tuh etika berinternet? Poin-poinnya. Yang pertama itu yang bola, betul ya Pak. Ini jawabannya itu yang bola, yang bernilai paling tinggi, poin 5 gitu. Kita kenali dulu sumber beritanya, itu benar atau enggak, akurat atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita jadinya menyebarkan berita hoax gitu, karena kita yang salah, karena kita yang nggak cross check ulang berita itu, sumber berita itu gitu. Jadi kalau misalnya sumber berita itu salah, kita sebarkan, kita jadinya menyebabkan orang-orang berdebat kusir ya, jadinya berdebat gitu ya, seharusnya tidak berdebat karena kita menyebarkan berita bohong, berita hoax gitu, jadinya berdebat, jadinya ujung-ujungnya disintegrasi bangsa gitu, perpecahan bangsa gitu, jangan sampai itu terjadi gitu ya. Nah, yang berpoin 4 itu yang entok membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Jadi setelah kita baca ya, ini seharusnya setelah kita baca, kita pastikan berita itu, keakuratan sumber berita itu gitu. Jangan hanya kita baca gitu. Ini tuh biasanya di grup itu silent reader ya. Silent reader nih. Kita hanya baca informasi itu gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau tahu tuh itu beritanya benar atau enggak gitu ya. Nah, itu kalau misalnya seperti itu gitu, kita cari tahu dulu beritanya gitu ya. Silent reader itu maksudnya yang tidak banyak berkomentar di grup gitu ya, membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Jadi setelah kita baca baru kita kenali sumber beritanya gitu, itu akurat atau tidak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak, Kak. Enggak ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini soal baru ya. Silahkan dibaca dulu. Nanti kasih tahu saya jawabannya kakak abang apa ya. B, Kak. B, oke, kita tandai ya. Kita tandai B. Ada lagi yang lain?
Ada yang jawab dodol ya? Jawab dodol nih, ada yang jawab dodol. Ada lagi yang lain? Apa? Ada yang jawab selain bola sama dodol? Oke, tidak ada ya. Berarti jawaban Oke, ayam. Oke, kita tandai ya. Oke, kita tandai dulu ayam. Bervariasi sekali jawabannya. Oke, that's no problem. Kita kita baca dulu soalnya. Kok ketawa? Kita baca dulu soalnya ya. Oke, kita fokus lagi. Itu cuman iklan doang supaya nggak ngantuk ya. Mana tahu ngantuk gitu kan. Jadi langsung denger speaking English langsung bangun gitu. Apa sih Kak tadi yang Kakak bilang gitu ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Anda adalah seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi. Nah, posisinya teman-teman tuh nggak paham tentang teknologi. Ya, berarti kalau bahasanya apa ya? Apa bahasanya teman-teman? Kalau Gaptek ya. Gaptek, Kak. gaptek, betul. Ternyata masih fokus. Kemudian, kemajuan TI menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan Anda. Sikap Anda adalah, gitu ya. Kita nih posisinya, bukan kita ya, teman-teman. Teman-teman, kedengaran ya masih suara saya ya? Iya, Kak. Mas, ya, jadi teman-teman tuh posisinya itu ya, di soal nih tapi ya, di soal tuh gaptek gitu ya. Nah, jadi bagaimana sikapnya teman-teman ketika di zaman yang serba canggih ini menuntut teman-teman tuh harus membuat sistem baru dalam perusahaannya teman-teman gitu. Kita buka kuncinya dulu boleh ya? Oke, kita buka kuncinya. Nah, jawabannya itu adalah yang bola, kakak abang. Jadi berturut ya, dodol yang poinnya 4, yang ayam berpoin 3 gitu ya. Tapi yang kita cari di sini adalah yang berpoin 5 gitu ya. Yang berpoin 5 itu yang bola, kakak abang. Jadi, sikap kita itu apa? Kita itu harus ikut mengembangkan teknologi yang ada di perusahaan kita. Bukan yang ada, maksudnya itu ikut mengembangkan teknologi jika di perusahaan kita mau ada, jika di perusahaan kita itu ada pengadaan atau mengadakan teknologi untuk memudahkan kinerja karyawan gitu ya. Dan meminta ahli TI. Kita tuh kan di perusahaan pasti ada ahli TI-nya ya, di perusahaan Anda untuk mengajari kita gitu. Jadi, kalau misalnya seperti ini, kita itu positifnya di mata atasan kita. Walaupun kita gaptek, kita mau belajar, gitu ya, betul. Kita mau belajar, kita berinisiatif dengan apa? Kita minta tolong dengan ahli TI untuk mengajari kita. Jadi bukan berarti gaptek itu salah satu menjadi alasan kita kepada atasan kalau kita tidak mampu untuk mengerjakan hal-hal yang berbasis teknologi. Bisa ya? Bisa ya, kakak abang ya? Bisa, Kak. Bisa ya? Atau saya ngomongnya terlalu cepat gitu? Enggak ya? Kalau misalnya terlalu cepat, Kak, ngomongnya terlalu cepat, dipelanin dikit dong, kami masih mencerna gitu, boleh ya? Nggak apa-apa. Kita saling terbuka aja. Jadi di sini kakak abang saya harap mendapatkan ilmu yang nantinya bermanfaat ketika menjawab soal yang sesungguhnya. Tuh, jadi kalau misalnya belum paham, bilang aja, Kak, itu kenapa sih jawabannya itu harus yang bola, kenapa nggak entok, kenapa nggak itu, nggak apa-apa gitu ya. Jangan malu-malu intinya gitu sih, gitu ya. Kak Riri mau bertanya, Kak. Boleh, boleh.
Itu apa bedanya untuk mengajari Anda sama Anda membantu menggerakkan anggota lain, Kak? Anda membantu menggerakkan anggota lain. Oh iya, oke. Oke, kita jawab ya. Jadi di sini posisi kita itu bukan pimpinan. Kalau menggerakkan anggota lain itu posisi kita sebagai pimpinan. Kita di sini masih seorang asisten ahli, bukan seorang ahli TI. Kita masih asisten ahli nih. Asisten berarti tangan kedua dari ahli TI yang pertama gitu ya. Jadi kalau kita menggerakkan anggota lain itu bukan job desk kita, itu job desk ahli TI. Nah, gitu. Kalau misalnya disebutkan di soal, Anda adalah seorang ahli TI di perusahaan yang tidak paham teknologi. Kita udah ahli, nggak mungkin nggak paham ya. Itu berarti berarti kita yang tidak memaknai pekerjaan kita gitu. Nah, itu bedanya. Kalau kita membantu menggerakkan dan Anda membantu menggerakkan anggota lain gitu. Bagaimana kita bisa menggerakkan anggota lain sementara kita sendiri tidak tahu tentang teknologi? Gitu, sama seperti kita ajari orang tapi kita nggak tahu yang kita ajari itu apa. Nggak mungkin ya gitu ya. Paham, Kak? Iya, ya paham, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Jadi, bagus nih pertanyaannya si kakak ini. Jadi dia berarti detail gitu untuk membaca opsi per opsi gitu. Ayo teman-teman yang lain juga ini ya, tanyakan kalau misalnya ada yang tidak jelas ya. Gitu. Jadi seperti itu ya, makanya jawabannya itu yang bola gitu. Bagaimana kita bisa membantu menggerakkan anggota lain sementara kita gaptek gitu. Jadi nanti anggota lain itu protes dong, kamu aja nggak tahu gitu ya, bagaimana orang lain mau tahu, bagaimana orang lain mau gitu untuk mengikut arahannya kamu gitu. Oke, bisa ya, kita next ke soal nomor selanjutnya. Kalau ada pertanyaan lagi, jangan sungkan-sungkan. Nanti malu bertanya sesat di jalan ya. Next, soal nomor 7. Nah, silahkan dibaca dan dicari jawaban yang berpoin 5. D. D, Kak. Dodol ya? D, dodol. Ya, D, dodol. Dodol. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nggak ada, Kak. Oke. Di tempat saya kita baca ya soalnya ya. Kita baca soalnya. Ini di tempat saya bekerja, baru saja menerapkan sistem operasi secara online. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan kehadiran karyawan. Bahasa kita tuh fingerprint ya. Tahu kan fingerprint? Oke, sistem presensi kalau misalnya yang masih lama itu fingerprint, tapi yang sekarang itu udah ada tuh yang sampai nggak sekarang sih, udah mungkin diterapkan di sebagian perusahaan gitu ya. Sistem presensi tersebut dilengkapi dengan kamera yang digunakan untuk memfoto wajah para karyawannya. Jadi pas sudah capek nih, pas pulang nih udah pulang kerja, difoto tuh muka kita, kita wajib senyum dong gitu ya. Itu. Tetapi kebanyakan karyawan kesulitan saat melakukan presensi karena letak kamera itu nggak sesuai dengan pencahayaan yang kurang gitu ya. Dan pencahayaan yang kurang. Jadi kalau misalnya perempuan ya, perempuan tuh kalau misalnya, aduh kok gelapan sih muka aku kan jadinya gelap gitu ya, protes gitu ya. Jadi letak kameranya nggak sesuai dan pencahayaannya itu kurang baik ya. Jadi bagaimana sikap kita gitu.
Oke, kita buka kuncinya. Jawabannya adalah dodol ya, betul. Jadi kita itu tetap harus melakukan presensi online. Mau bagaimanapun, entah letak kameranya lah nggak sesuai, pencahayaannya kurang, ataupun wajib senyum lah padahal lagi capek gitu, atau inilah itulah itu segala macam, tapi kita wajib presensi online. Kenapa? Karena itu ketika kita melakukan presensi online, kita mendukung peningkatan kinerja dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi gitu. Bahkan ketika kita menggunakan secara online, itu tidak ada jadinya tanda kutipnya titip absen gitu ya, kalau misalnya masih manual gitu. Tanda tangan yang bukan seharusnya paraf yang seharusnya bukan paraf dia gitu. Paraf yang bukan paraf dia gitu, tapi diparafkan oleh orang lain. Itu yang makanya dengan berjalannya waktu teknologi semakin canggih, maka dibuatlah inovasi-inovasi, salah satunya itu dengan absen kehadiran karyawan itu secara online. Ya, gitu ya. Jadi kita harus wajib melakukan presensi online dan kita usulkan tuh ke atasan kita agar sistem presensi online itu diperbaiki kembali agar benar-benar memudahkan penggunaannya gitu. Kalau mengusulkan boleh-boleh saja karena pastinya atasan senang dengan usulan-usulan yang tujuannya untuk memperbaiki sarana-sarana yang ada di kantor kita gitu. Next ya, kita lanjut ya, bisa ya. Oke. Semuanya jawabannya dodol benar ya, berarti ya. Next, soal nomor 8. Apa nih jawabannya kakak abang? Kak. Oke. Iya, kita tandai dulu. Ada lagi yang lain? Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Kita baca soalnya. Perubahan dunia terjadi dengan sangat cepat. Perubahan tersebut merambah dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya gitu ya. Oke, ini gampang kok soalnya ya. Gampang kita cari yang berkaitan dengan penguasaan di bidang TIK. Otomatis pasti jawabannya itu adalah yang entok. Yang berpoin 5. Iya, entok ya. Berusaha menguasai keterampilan di bidang TIK. Jadinya kita itu nggak ketinggalan informasi. Jadi apa-apa kan sekarang berbasis teknologi ya. Kita mau, bahkan kabarnya tahun ini tidak ada pengunduhan dokumen ya untuk pendaftaran CPNS ya, betul ya? Iya Kak, katanya gitu. Iya kan? Nah itu kalau misalnya kita nggak melek dengan teknologi, itu kan diumumkannya di Facebook, di Instagram ya. Nah kita nggak tahu infonya gitu, jadi kita ketinggalan info gitu. Padahal kita lagi ngikuti tes CPNS gitu ya. Kita unduh dokumen kan kitanya salah sendiri, jadinya gagal di tahap administrasi gitu. Dan itu jangan sampai terjadi gitu. Masa kita kalah sebelum berperang gitu ya. Jadi berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman di sini kita ambil yang baiknya, kita buang yang negatifnya gitu. Jangan kita ikuti yang negatifnya karena perkembangan zaman tidak selalu mengarah kepada yang positif gitu. Jadi pintar-pintar kita memfilter mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Next, soal nomor 9. Silahkan dibaca.
D, Kak. D, Kak. D ya. Kita C, Kak. D. Dodol. dodol. Ada lagi yang lain? Cacing, Kak. D. Kita tandai cantik, dodol ya. Ada lagi yang lain? Ada yang jawab entok ya? Oke, kita tandai. Nah, kita bahas soalnya ya. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat ternyata juga banyak hal negatif ya yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi tersebut salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pimpinan di perusahaan tersebut? Nah, itu ya. Jadi, kata kuncinya di soal yang mana nih? Kata kuncinya itu adalah ketika karyawan itu menggunakan tik itu dengan hal-hal yang bertentangan. Nah, untuk mengatasi ini pastinya kita harus buat batasan dong. Nah, kita buat tuh batasan-batasannya. Jadi mereka tahu kalau misalnya tidak boleh mengakses hal ini, tidak boleh menggunakan tik di jam ini, tidak boleh menggunakan tik pada saat apa. Jadi kita buat batasan-batasannya. Jadi nggak disalahgunakan, kemudian menerapkannya pada perusahaan. Jadi nggak ketika kita membuat batasan itu tidak disalahgunakan yang akhirnya tidak merugikan perusahaan gitu. Kak, bedanya yang dodol apa gitu ya? Akan mempelajari membuat batasan-batasan kemudian menerapkan pada perusahaan gitu. Nah, gini, ini ada kata akan mempelajari. Apa yang perlu kakak abang pelajari di sini? Nah, ini sebenarnya hanya kalimat pengecoh aja. Ini tidak ada maknanya sebenarnya, akan mempelajari. Kalau misalnya seperti ini, langsung doing action aja dong. Doing action aja, kita buat batasan-batasan. Langsung kita buat tuh batasan-batasannya, itu juga untuk perusahaan. Jadi tujuan akhirnya itu agar perusahaan ini tetap berjalan seharusnya, sebagaimana seharusnya gitu. Jangan sampai karena karyawan itu bebas boleh menggunakan tik gitu kan. Jadi sampai menggunakan kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu. Yang entok mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana mencari informasi, berapa butuh waktu lagi, sementara udah ini tuh karyawan itu udah jangan sampai menggunakan tik itu kepada hal-hal yang tidak boleh gitu. Jadi itu membuang-buang waktu gitu. Langsung aja doing action, membuat batasan-batasan pada tik agar tidak disalahgunakan gitu ya. Oke, jawabannya itu adalah yang yang cantik ya. Oke. Bisa ya kakak abang ya? Bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir sebelum kita masuk post-test. E. Oke. Kita jawab, kita tandai ya.
A, Kak. Oke, A. Ada lagi yang lain? Ada yang jawab D. Oke. Tidak ada jawaban lagi ya, yang lain ya. Kita baca soalnya ya. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti gawai itu handphone ya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas adalah. Ingat ya teman-teman, kita itu di sini sedang membahas TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jangan sampai kita kebawa baper dengan kita mengilustrasikan kalau misalnya kejadian ini tuh kita alami gitu. Kalau misalnya kita kebawa baper, kita jadinya menentukan jawaban itu bukan berdasarkan tujuan dari kisi-kisi Permenpan RB pada slide pertama tadi, tapi berdasarkan bagaimana kalau misalnya kita di posisi itu gitu. Jangan sampai seperti itu. Nanti kita jadinya menjawab hanya berdasarkan feeling gitu ya. Kita buka kuncinya. Nah, jawabannya itu adalah yang ayam. Membiarkannya karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Jadi, kalau misalnya yang dodol menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai, itu tidak baik. Ketika kita menasehati orang lain di tengah kerumunan orang banyak gitu, itu malah menimbulkan keributan karena ada sebagian orang yang tidak suka dinasehati ketika banyak orang gitu. Jadi memang kalau misalnya orang lain kan pastinya ya, kalau dinasehati itu pengennya sendiri, kita face to face cuman dia dan kita gitu ya. Kalau misalnya ada orang lain, kita jadinya jadi mempermalukan dia gitu, menasehatinya gitu. Terus kalau misalnya menanyakan alasannya, itu yang entok ya, ini yang entok. Menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Ini jadinya memicu keributan, karena nanti pasti dia bilang, itu bukan urusannya kita, gitu. Nah, hati-hati terjebak dengan opsi. Di sini terjebak sama opsinya, mematikan gawai ini dapat memicu perselisihan gitu. Di sini menasihati di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di sekeliling orang banyak itu tidak baik. Kenapa? Karena itu jadinya jatuhnya mempermalukan dia gitu. Kalau menarik gawainya malah makin ribut gitu ya, makin ribut gitu. Berarti ini tidak betul. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota lain. Nah, ini malah yang poinnya 4 gitu. Kenapa? Kitanya jadi tidak mencampuri yang bukan urusannya kita gitu. Tapi baiknya itu kita itu membiarkannya saja gitu, membiarkannya saja karena itu hal wajar untuk bersosialisasi di rekan dunia maya. Ingat lagi soal ini soal TIK. Tujuannya itu adalah kita memanfaatkan teknologi untuk pencapaian kinerja karyawan. Itu kalau misalnya di budaya organisasi. Nah, ini kita sedang dihadapkan di kasus ketika kita itu bersama dengan keluarga kita gitu. Seperti itu ya, Kakak Abang ya. Bisa? Bisa, Kak. Bisa ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke post-test? Ayo ditanyakan Kakak Abang. Sebelum kita masuk ke post-test 5 soal lagi. Dan minggu depan itu kelas terakhir TKP ya. Nah, kelas terakhir TKP kan kita kan sudah bahas nih semua kisi-kisi Permenpan RB yang dari profesionalisme, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TI gitu ya. Nah, terakhir ini TI, TIK gitu ya. Nah, minggu depan kita itu
ada post-test dan tentunya ada pre-test tentunya dan post-test juga, tapi soalnya soal acak dari kelima kisi-kisi itu ya. Bisa ya? Oke, Jadi Kak, siap. jadi nanti jadi di minggu depan tidak ada materi yang disampaikan, tapi langsung kita pembahasan soal, kita sharing gitu ya. Sesi sharing, tapi ada soal yang kita bahas gitu sebelum kita mengakhiri kelas TKP di Platinum 6 ini. Oke? Oke ya, jadi Oke, ini Kak. materi terakhir sebelum kita masuk minggu depan acak soal gitu. Jadi kalau acak soal, teman-teman harus mengingat lagi dari pertemuan pertama apa aja kata-kata kuncinya gitu ketika menjawab soal profesionalisme, pelayanan publik, sosial budaya, jejaring kerja, dan TIK gitu. Oke, gitu ya yang mau saya sampaikan untuk minggu depan gitu. Jadi minggu depan itu seperti biasa cuman tidak ada materi gitu. Karena materinya sudah selesai, sudah tersampaikan semua gitu. Jadi minggu depan ketika ada pertanyaan, Kak, saya ditemukan soal seperti ini, bagaimana jawabnya? Boleh, kita minggu depan tuh sesi sharing gitu ya. Jadi ketika dapat soal dari buku latihan boleh di-sharingkan besok minggu maksudnya minggu depan ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita masuk ke soal post-test ya. Kita masuk ke soal post-test. Makan dulu. Tidak apa-apa. Kita mengimani semua. Aduh, saya kentut lu. Sudah kelihatan ya di layar teman-teman PPT-nya? Kelihatan file-file, Kak. Oh, file ya. Nanti nggak bisa biar masuk akses deh. Yang live semua dari Sebentar ya.